Keluarlah pendapat dari yang kecil, mendapatkan demokrasi tikus itu. Kita pasang di leher kucing, gentak itu lonceng. Biar nanti lewat, sudah kerincing, kita lari. Setuju semua, setuju, bagus. Yang kecil bertanya, Mas, siapa yang menempelkan di leher kucing gitu kan? Bubrah lagi, jangan sampai begitu. Andainya iya disampaikan setuju, siapa yang melaksanakan? Panji Gumilang siap. Tentunya dengan Pak Kiflan. Oh, kalau nggak ada jenderalnya Indonesia ini bahaya. Jadi Parjo lah. Yang satu Parcok, yang satu Parjo. Partai hijau, yang sini partai coklat. Kan sudah terkenal itu bahasa itu. Bukan PDI dan Golkar, bukan. Parjo dan Parcok gitu. Jadi ini saudara-saudara, insya Allah kalau begitu menata Indonesia, makannya dipenuhi. Menurut Ibu tadi, pangan yang apa tadi itu Bu? Yang fungsional, sudah pasti Bu. Beras, dari beras itu ada katulnya. Katul itu bisa dibuat untuk fungsionalnya. Dari situ ada jagung. Jagung bisa diambil macam-macam untuk ternak dan lain-lain. Kemudian ada kedelai, kemudian ada kacang-kacangan, kemudian ada rempah, bawang putih, bawang merah, merica polo dan lain-lain. Ketumbar jinten, merica polo. Itu namanya sambara 12 kata orang Sunda. Kemudian daging. Jangan banyak makan daging. Justru bangsa Indonesia kenapa dulu itu menjadi nenek moyang orang pelaut pemberani? Makan ikan. Mengapa? Ikan itu lebih rendah panasnya daripada darah kita. Gampang diolah. Tapi kalau daging lebih panas dari darah kita. Nggak bisa dicerna itu. Ya bolehlah kadang-kadang. Makanya pantas kalau makan daging, Idul Fitri dan Idul Adha cocok itu. Yang lainnya makan ikan. Adapun sapinya diambil susunya. Jadi ayam itu namanya daging kaki 2. Itu lebih panas itu daripada kambing. Kambing apa nama daging kaki 4 kecil. Ya yang suka yang itu ya makan. Yang penting kecil. Daging kaki 4 besar. Ikan. Buah di Indonesia itu apa saja tumbuh. Kalau sudah begitu, mustahil tidak cerdas. Dan ditata dari sejak dalam kandungan ibu. Berapa menit sudah? Ya, inilah untungnya yang belakang ya ini. Nggak pakai di stop. Jadi, maka saudara-saudara jangan bangga dengan nenek moyang. Tapi teladani saja. Maka lagu nenek moyangku pun saya rubah. Jadi iramanya lagu nenek moyang, Ibu Sud. Tapi isinya kita rubah. Nenek moyangku orang pelaut. Kamu? Bukan kamu orang apa? Nggak pernah berani ke laut. Ini ada guru. Nggak usah disebut namanya. Berlayar. Kemudian ke belakang kita pikir mau buang air kecil. Buang air yang dalam perutnya. Wek. Apa ini?
Padahal sudah diajari bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ngomong kosong. Ilmu hanya untuk doa. Doanya juga nggak jelas, nggak pernah naik kapal. Jadi semua ke laut. Jangan nenek moyangku lah, kamu gimana? Jawablah. Aku pelanjut nenek moyangku terus. Cinta laut, samudra biru terus. Ku jaga terus. Indonesia tidak tertinggal kekayaannya. Mari dijaga, mari diraksa agar bisa Indonesia. Nah, begitu dong. Ya. Tahu saudara-saudara, kapan mengarangnya itu? Kalah Toko Broto di Indramayu. Orang-orang sibuk berbicara kapan pulang, saya pulang kan, asal saya mau pulang. Nih, ayo nyanyikan. Apa saya? Ini nyanyi, dirubah, jangan nenek moyangku terus, kamu baca aku banyak. Petaninya gimana? Tuhan bersabda. Terus pemakanannya jaga. Terus pun ada juga sayuran buah, itulah dia sumber makanan bagi manusia dan makhluk lainnya. Tuh kan, itu mestinya. Baru bersama-sama kita bangun Indonesia. Kita punya andil sarjana-sarjana yang saya katakan the best human material. Ya. Terima kasih dan selalu berdoa mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin, diberi rezeki yang paripurna, diberi kekuatan untuk memanfaatkan rezeki itu demi pengabdian dan dharma bakti pada Tuhan yang Maha Esa. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Pendidikannya hanya SGB. Apa itu SGB? Dulu zaman saya sekolah dasar tahun 55 itu ada guru saya itu SGB, sekolah guru bantu, 3 tahun sekolah dari tamatan SD ngajar. Kemudian yang lebih tinggi lagi SGA, kemudian dihapus, tinggal ada SGA dan PGA, kemudian dihapus, sekarang tidak ada. Entah tamatan apa yang jadi guru itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi bangsa ini harus punya ke depan cita-cita minimal SMA. Kalau sudah minimal SMA, perguruan tingginya akan terus naik. Gimana caranya? Kalau dengan cara yang hari ini tidak akan bisa. Kenapa? Pendidikan tidak efektif, tidak efisien. Kenapa? Tersebar di seluruh Nusantara yang begini banyaknya. Pulaunya banyak, penduduknya banyak. Bagaimana mengkoordinasikannya? Tidak bisa. Tahun 45 hanya kenangan, tercapai tahun 45. Tapi pendidikannya dipertanyakan. Bisa naik apa tidak dari ranking 54 menjadi ranking ya paling tidak 10 besar. Nah, saudara, maka kita harus membuat negara ini, harus membuat, dimulai dari Pak Prabowo. Dulu Pak Harto dari SD dengan SD Impres, sekarang pendidikan